Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Putri Andira dengan NIM F1E11990 dari anggota R02 Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan normalisasi data dan proses clustering dalam proses data mining. Jadi yang pertama-tama kita buka dulu RStudio-nya. Kemudian kita masukkan library yang akan kita butuhkan untuk melakukan semua kegiatan yang akan kita lakukan. Di sini masukkan, pertama saya membutuhkan library tidyverse. Tidyverse ini digunakan untuk data manipulasi. Kemudian kita panggil library faktor extra. Di sini faktor extra ini digunakan untuk pengalgoritmaan clustering. Kemudian library ggplot 2 ini digunakan untuk menampilkan visualisasi atau grafik. Dan terakhir kita panggil library cluster untuk melakukan pengklasteran. Setelah kita panggil library-nya, kita memilih dulu data yang akan kita gunakan dengan memasukkan sintaks. Yang pertama yaitu beri nama pada filenya. Kemudian kita read data dengan ekstensi CSV, pilih filenya. Kita klik nilai true. Nah, di sini kita masukkan datanya, kita ambil data dengan nama data iris ujian. Setelah kita ambil, kita panggil lagi datanya. Nah, di sini muncul data yang telah kita ambil tadi, di mana data ini merupakan data dari panjang dan lebar kelopak bunga maupun mahkota bunga, dan memiliki kelas yaitu ada iris tosa, ada iris versicolor, sama iris beginika. Kemudian selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan missing values atau nilai nol dengan mengetikkan is.na dari data yang kita miliki. Nah, di sini yang bernilai false itu merupakan data yang ada nilainya, yang berarti tidak nol. Kemudian yang true itu adalah nilai yang data yang memiliki nilai nol. Di sini data di kolom 1 ada bernilai nol, kemudian di kolom 4 dan di kolom 5. Untuk melihat summary dari semua nilai nol yang ada, kita bisa mengetikkan sum is.na, kemudian dari data kita dikatakan kalau ada nilai 30 seperti yang telah kita cek sebelumnya. Kemudian setelah kita lakukan pengecekan, kita perlu membuat missing values-nya tuh hilang dengan cara mengetikkan NA omit, karena data kita ini kan banyak. Jadi cara mengatasi missing values itu dengan membuang data yang bernilai nol. Kita simpan dengan nama data 1. Sini terlihat ada 147 data dari 150 awalnya. Kita panggil lagi data 1. Kemudian setelah dibuang missing values, untuk melakukan normalisasi, kita perlu membuang nilai yang memiliki duplikasi atau nilai yang redundan dengan memasukkan kata kunci distinct. Di sini saya simpan data yang telah di distinct pada data 2. Itu distinct. Lihat di sini kalau data 2 tuh memiliki nilai 144 yang awalnya itu 147. Jadi 144 berarti ada 3 data dari 150 tadi yang 0, kemudian ada 3 data yang nilainya duplikat, sehingga dibuang data yang duplikasinya. Setelah normal datanya, kemudian kita panggil data normalnya, itu aja sebanyak 144.
Kemudian setelah kita lakukan normalisasi dengan membuang missing values dan data yang duplikasi, kita lanjutkan dengan melakukan pengklasteran, di mana klaster ini bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki kemiripan atau similarity antara satu dengan yang lainnya, di mana jika semakin similar atau semakin mirip, semakin homogen datanya dalam satu grup, maka semakin besar nih perbedaan antara grupnya. Dan semakin baik untuk kita gunakan untuk melakukan clustering. Pertama, sebelum kita melakukan clustering, kita perlu menghilangkan atau membuang terlebih dahulu data yang tidak bersifat numerik, karena dalam melakukan cluster kita hanya memerlukan data yang bersifat numerik. Dengan cara kita masukkan namanya, kita ingin menamakan dengan data numerik, yaitu dari dimana data 2 dari baris kolom ke-1 dan kolom ke-4. Kenapa kolom 1 dan kolom 4? Karena perhitungan kolom di sini itu dimulai dari 0. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita butuhkan hanyalah yang angka yaitu dari kolom 1, 2, 3, dan 4. Maka kita ambil data itu, kemudian kita jalankan. Kita panggil kembali. Nah, di sini ya udah data-data numerik aja yang ada. Setelah kita ambil data yang sudah bersifat numerik, kemudian kita lakukan pengskalaan dengan memasukkan sintaks yaitu scale, dan kita pilih data yang akan kita lakukan skala. Kita panggil datanya. Nah, di sini terlihat pengskalaan dari 144 data yang kita miliki tadi. Setelah lakukan pengskalaan, kemudian kita perlu mencari terlebih dahulu nilai K yang optimal yang akan kita gunakan untuk menjadi sentral dari pengklasteran kita. Pertama itu kita akan mencoba mencari nilai K optimal dengan metode siluet. Dimana di sini kita masukkan EPIS NB class. Kemudian kita masukkan nih nama datanya. Kemudian metode cluster yang kita gunakan yaitu metode K-means. Setelah itu kita masukkan metode mengecek optimalkannya dengan metode siluet. Nah, di sini terlihat kalau ada nilai cluster K yang optimal dari average silhouette width-nya itu dari yang pertama itu ada K sama dengan 2, kemudian nilai yang kedua itu ada K sama dengan 3. Nah, untuk memastikan kembali nih data optimal K-nya mana yang paling terbaik digunakan, kita bisa menggunakan dua metode lainnya. Di sini yang pertama kita gunakan yaitu metode GapStat. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai K optimal dengan metode melihat gap statistiknya itu adalah K yang ketiga. Kemudian untuk memastikan lebih yakin lagi kalau K3 yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan metode yang paling baik yaitu dengan metode elbow. Di sini yaitu kita masukkan EPIS NB cluster, masukkan data yang ingin kita lakukan pengecekan, kemudian K-means, metodenya, kemudian metode pengecekan optimalnya. Nah, pada data pengecekan dengan menggunakan metode elbow, di sini bisa kita lihat dari total width, total dari sum of square-nya, di mana kita mengambil data yang terbaik itu dari
data yang landai setelah data yang curam nih. Data yang curam ini kita mulai dari K1, kemudian masih mencuram dari K2 ke 3. Nah, di K3 ini mulai datanya melandai, di mana berarti K3 ini merupakan K3 ini merupakan nilai sentral yang terbaik atau nilai K terbaik yang bisa kita gunakan dalam melakukan proses clustering. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan pengklasteran terhadap data yang telah kita lakukan pengecekan tadi. Dengan memasukkan, kita buat nama klasternya dulu. Kemudian kita masukkan dengan metode K-means melakukan clustering. Masukkan data yang akan digunakan. Kemudian pilih nilai senternya, yaitu 3, telah kita lakukan pengecekan tadi. Nah, di sini ada yang namanya parameter nStart. Nah, nStart ini itu digunakan untuk memberitahu nih fungsi berapa kali inisiasi awal yang akan kita gunakan atau akan kita inginkan untuk dilakukan inisiasinya. Nah, saya di sini menggunakan nilai 25 karena 25 ini yang paling umum digunakan dalam melakukan inisiasi nilainya. Di mana pada contoh ini parameter nStart ini diisi sebanyak 25, sehingga nih misalnya kan nanti setelah dilakukan proses inisiasi senternya atau sentroidnya ini sentroid awalnya ini akan berbeda sebanyak 25 kali. Setelah itu algoritma yang akan berjalan, setelah kita klik ini, dia akan memilih data hasil cluster terbaik dari total within cluster variation-nya itu dari 25 inisiasi tadi yang kita masukkan di nStart-nya. Nah, jadi total within cluster ini membuktikan atau menunjukkan kalau secara umum tuh cluster yang dibentuk ini diisikan oleh observasi yang homogen atau yang serupa. Nah, di sini kita lihat nih dari data 1 hingga data ke-37 itu semua itu berada pada cluster 1, kemudian dilanjutkan dari data ke-38 hingga seterusnya yang telah dikelompokkan berdasarkan cluster yang ada. Di sini kita bisa lihat within cluster of sum squares-nya itu dari cluster pertama itu ada 45,33%. Kemudian dilanjutkan cluster kedua yaitu sebesar 43,80%, dan cluster yang ketiga itu sebesar 47,82%. Dengan total sum of square-nya untuk keseluruhan 3 cluster itu adalah 76,1%. Setelah kita lakukan pengklasteran ini, dan pengevaluasian cluster terbaik yang bisa kita gunakan tadi itu dengan jumlah K sama dengan 3, kemudian kita lanjutkan untuk penampilan visualisasi data. Sebelumnya saya akan menampilkan hasil dari clustering yang telah kita lakukan. Di sini saya menyimpannya di data final dengan nama final. Kita gunakan data frame yang berisikan data numerik tadi, di mana ini data yang kita gunakan sebelum kita lakukan pengskalaan. Kemudian clustering yang kita lakukan. Ini kita lihat data final ini. Nah, di sini terlihat nih data-datanya ya. Dari yang kolom pertama itu data Spaleng dengan 4,9, kemudian sepal width-nya 3,0, kemudian petalingnya 1,4, petalingnya 0,2, dia berada di cluster ke-1. Sampai ke bawah ini ada clusternya hingga dari data yang ini kan 100 menurut ya. Data terakhir itu 144, itu berada pada cluster kedua. Kemudian kita perlu melakukan visualisasi dari data yang telah kita lakukan pengklasteran ini dengan memasukkan fvis cluster, di mana kita mengklasterkan nilai K3 dari hasil cluster tadi dengan datanya, yaitu data yang telah kita skalakan. Nah, di sini dapat kita lihat cluster plotnya atau cluster 3 cluster yang udah terbentuk tadi.
Dari klaster pertama yaitu ada yang berwarna merah ini dimulai dari nomor 3 dan nomor 1 tadi dari klaster 1 ya. Kemudian klaster kedua yaitu pada warna hijau ini ada data yang 89, data ke-77 itu baru masuk ke pada klaster 2. Kemudian di klaster 3 itu ada data dari 72, kemudian data ke-99, data ke-105 dan seterusnya itu ada pada klaster 3. Inilah visualisasi dari hasil klaster yang telah kita lakukan tadi. Dapat teman-teman lihat ada 3 klaster itu dengan sentralisnya yang tadi kita pilih tadi, sentroidnya itu ada 3 dengan jumlah nilai sebagai berikutnya. Nah, jadi di sini kita telah melakukan berbagai rangkaian dimulai dari memasukkan data, kemudian melakukan normalisasi dengan menghilangkan missing values, kemudian menghilangkan data yang duplikasi dengan menggunakan distinct, kemudian lanjut kepada clustering, di mana kita melakukan pertama itu mengambil data numeriknya terlebih dahulu, melakukan pengeskalaan, kemudian kita mengecek nih evaluasi performa hasil klasternya dengan melakukan pencarian hasil keoptimalnya dengan 3 metode, di mana metode yang paling terbaik yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan yaitu metode elbow method, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan clusteringnya, dan dilanjutkan dengan visualisasinya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.